Jadi kita akan mulai acara kita pada malam hari ini. Sesudah nanti doa buka, nanti Pendeta Yohanes akan bacakan profil, saya akan tampilkan dalam bentuk slide. Kita minta Bapak Robert Turangan untuk pimpin di dalam doa buka. Baik, kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan untuk berkat Tuhan pada malam hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk mempelajari, menggali lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu, Pendeta Marmon. Biarlah kiranya ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami, khususnya hamba Tuhan, Pendeta Marmon yang akan memberikan pelajaran ini. Biarlah kiranya kuasa dari sorga menjadi bagiannya, dan kami dapat mengimani ini untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadilah semua atas kehendak-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Pendeta Yohanes bisa untuk bacakan profil dan abstraknya. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Pendeta Sony F. Marmon, MAR. Judul seminar yang akan dibawakan adalah Antara Tishri dan Nisan, Pandangan Alkitab terhadap Kelahiran Yesus dalam Lukas 1 ayat 5-23. Beliau menyelesaikan MAR di bidang Biblical Languages dari Adventist International Institute of Advanced Studies, AYAS, Filipina. Fokus studinya atau minat studinya adalah Daniel, Wahyu, Eskatologi, dan Bait Suci. Diberkati oleh satu orang istri, Karin Novianti Maromon Kolibu, dan 2 orang anak perempuan, Andrea Shekin Lovely Maromon dan Andreta Mitzvah Verliola Maromon. Beliau telah melayani di 1000 Missionary Movement sebagai medical missionary dan sekarang melayani di Jemaat Poopo, Bolaang, Mongondo. Beliau ini juga adalah teman baik saya waktu di AYAS, dari angkat-angkat bangku sama-sama, siap-siap potluck, dan juga teman konsultasi waktu saya ngambil Hebrew Reading. Abstrak paper beliau adalah tujuan penelitian ini untuk melihat kejelasan waktu kelahiran Yesus melalui penjelasan Alkitab. Pengertian mengenai Rosh Hashanah, kunjungan Gabriel kepada Zakaria, dan perbandingan ciri khas Natal dengan teks Alkitab mengenai kelahiran Yesus akan menjadi fokus dari pembahasan ini. Melalui pendekatan Alkitab dan tulisan-tulisan kuno Yahudi, penelitian ini mendapati perhitungan kelahiran Yesus tidak dimulai dari bulan Tishri. Kelahiran Yesus tanggal 25 Desember, Rosh Hashanah, Tishri, Nisan, Alkitab, dan Zakaria. Demikian. Baik, persilakan Pendeta Sony Marmon. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Kalau boleh host izinkan saya untuk share. Apakah suara saya terdengar dengan jelas di sini? Ya. Bisa enggak saya share file untuk PowerPoint-nya? Oke, lagi ini untuk di... Baik. Oke, sudah Pendeta. Bisa. Baik. Ya. Baik, pada malam hari ini judul pembahasan saya adalah antara Tishri dan Nisan. Ini adalah 2 nama dari bulan dalam kalender Yahudi. Pandangan Alkitab terhadap kelahiran Yesus dalam Lukas 1 ayat 5-23. Tadi abstraknya sudah dibaca oleh Yohanes. Izinkan saya mempresentasikan paper ini seperti semi presentasi paper ya, yang biasa kita lakukan. Tanggal kelahiran Yesus merupakan polemik yang sering terjadi, khususnya di kalangan umat Kristen. Umumnya, tanggal 25 Desember diterima sebagai hari kelahiran Yesus. Sementara ada juga yang tidak meyakini tanggal itu sebagai hari kelahirannya.
Adapun acuan utama yang digunakan untuk menghitung tanggal 25 Desember sebagai kelahiran Yesus adalah perhitungan yang dimulai dari bulan ke-7 kalender Yahudi, yaitu bulan Tisri atau sekitar bulan September pada penanggalan Gregorian, kalender Gregorian. Pada bulan ini ada dua indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungan penanggalan perayaan hari kelahiran Yesus atau Natal. Keduanya adalah perayaan Yahudi atau Rosh Hashanah sebagai tahun baru pada penanggalan Yahudi dan Yom Kippur, yaitu atau hari raya pendamaian yang dianggap sedang terjadi saat malaikat Gabriel mengunjungi Imam Zakaria. Kedua peristiwa ini telah menjadi acuan Saya ulangi lagi, kedua peristiwa ini, yaitu Rosh Hashanah, perhitungan Rosh Hashanah, dan juga Yom Kippur, telah menjadi acuan perhitungan yang didukung dengan pembuktian secara historis, yaitu khususnya kepada pembuktian para bapak sejarah. Sementara ada juga anggapan lain yang tidak menyetujui bulan Tisri sebagai acuan perhitungan perayaan hari Natal atau hari kelahiran Yesus yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Dengan adanya polemik di atas, penulisan ini bertujuan untuk menelaah kembali ke acuan tersebut, namun lebih bermuara kepada penjelasan Alkitab sebagai sumber utama dan didukung oleh beberapa tulisan-tulisan kuno Yahudi untuk melihat apakah Hashanah terjadi pada bulan Tisri atau pada bulan Nisan. Dan apakah kelahiran Yesus terjadi pada tanggal 25 Desember atau bukan pada tanggal itu. Penulisan ini akan mengulas kembali kunjungan malaikat Gabriel kepada Imam Zakaria, kemudian penggunaan perhitungan dari Rosh Hashanah pada bulan Tisri, lalu perbandingan hari raya Natal pada tanggal 25 Desember dengan antara versi Alkitab tentang peristiwa kelahiran Yesus, dan ditutup dengan kesimpulan. Baiklah, yang pertama adalah kunjungan malaikat Gabriel kepada Imam Zakaria di dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 10. Bukti kuat dari Alkitab yang dianggap dapat mendukung pandangan kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember adalah perhitungan yang dimulai dari peristiwa malaikat Gabriel mengunjungi Zakaria dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 10. Cerita ini dipandang sebagai peristiwa Yom Kippur pada bulan Tisri, dan Imam Zakaria dianggap sebagai imam besar yang sedang melakukan tugasnya pada peristiwa itu. Imam besar adalah jabatan tertinggi di dalam tugas keimamatan dan memiliki tugas khusus pada perayaan Yom Kippur. Di dalam sejarah keimamatan di Alkitab, jabatan imam besar hanya dipegang oleh satu orang dan jabatan itu tidak dirotasi. Ia akan diganti ketika ia mati atau terjadi pergantian khusus oleh penguasa politik. Pada perayaan Yom Kippur, satu-satunya imam yang boleh melakukan pelayanan khusus di dalam bilik yang Maha Kudus adalah imam besar. Dalam hal ini, tidak boleh ada imam yang lainnya masuk ke dalam kemah pertemuan selama perayaan ini berlangsung. Untuk lebih jelasnya, pengulasan terhadap teks ini perlu dilihat dengan lebih detail. Pengulasan ini akan membahas secara singkat tentang rombongan Abia, undian, pembakaran ukupan, orang-orang yang berdoa di luar bait suci, frase jangka waktu tugas, dan frase pada bulan ke-6 pada poin-poin berikut ini. Yang pertama adalah, kalau kita perhatikan di sini adalah pembahasan tentang rombongan Abia. Itu bisa kita baca dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Rombongan Abia adalah rombongan ke-8 berdasarkan Lukas 1 ayat 5 dan 1 Tawarik 24 ayat 7 sampai 19. Tugas seorang imam dalam rombongan bukan mengerjakan pekerjaan imam besar pada hari raya Yom Kippur.
Sementara peristiwa yang terjadi pada Imam Zakaria dalam Lukas 1 ayat 5-10 adalah pekerjaan rotasi yang dilakukan bergantian berdasarkan undian. Dalam satu Tawarik 24 ayat 7 sampai 19, yaitu di zaman Daud, hanya satu imam besar, yaitu Imam Zadok. Sementara imam-imam lainnya yang berada pada rombongan itu bukanlah imam besar. Sebagai seorang imam besar, Zadok tidak termasuk dalam rombongan-rombongan itu, tetapi dia membagikan tugas kepada mereka bersama Ahimelek. Mereka membagi tugas para imam itu menjadi 24 kelompok atau rombongan atau golongan. Salah satu dari ke-24 rombongan itu adalah rombongan Abia yang menjadi rombongan ke-8. Dengan kata lain, jika Imam Zakaria masuk salah satu dari rombongan Abia atau rombongan ke-8, maka dia hanyalah seorang imam biasa yang sedang melakukan tugas rutinitas harian. Ia tidak bisa melakukan pelayanan bait suci pada hari raya Yom Kippur. Oleh karena itu, tugas yang hanya dikerjakan oleh imam besar pada perayaan imam besar pada perayaan Yom Kippur dan tugas yang dilakukan oleh tugas rotasi yang dilakukan oleh Zakaria itu sangat berbeda atau berlawanan. Dengan adanya tugas rotasi ini, maka peristiwa yang terjadi pada saat itu, kita boleh sinyalir itu adalah bukanlah peristiwa Yom Kippur. Yang berikutnya adalah tentang undian. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-9 dari Lukas pasal 1. Berdasarkan kebiasaan yang terjadi untuk para imam, undian dilakukan untuk penugasan seorang imam biasa pada sistem upacara harian, tetapi bukan pada perayaan hari pendamaian atau Yom Kippur. Dan itu bukan pada bulan Tisri ya, saat itu adalah hari pendamaian Yom Kippur. Undian penugasan ini pun dilakukan oleh imam besar, sebagaimana yang terjadi dalam 1 Tawarik 24 ayat 7-19 yang kita sudah lihat tadi. Dalam Lukas 1 ayat 5-10, Zakaria termasuk salah satu imam yang diundi untuk menjalankan tugas keimamatan. Mari kita perhatikan. Kata yang digunakan dalam ayat ini adalah elaksen, yang berasal dari kata dasar laksano, yang artinya dipilih berdasarkan undi. Pengertian undi sendiri terjadi karena memiliki lebih dari satu pilihan dalam waktu yang bersamaan. Di dalam Alkitab, baik dalam tanah ini adalah perjanjian lama ya, istilah dari orang Yahudi, orang Israel, orang Ibrani, ataupun perjanjian baru. Kata ini tidak pernah terjadi kepada seorang imam besar, termasuk juga dalam hal pembagian tugas. Jadi ini kata laksano ini, dia tidak pernah terjadi kepada imam besar. Sementara jabatan imam besar tidak terjadi pada 2 orang atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Pada peristiwa ini, terdapat banyak imam biasa pada rombongan Abia, sehingga penugasan mereka di dalam bait suci haruslah diundi, termasuk juga untuk pembakaran ukupan atau incense ini. Pada hari raya pendamaian, hanya imam besar yang boleh melakukan tugas itu, sehingga tidak ada pengambilan undi bagi imam-imam untuk tugas mereka pada saat itu. Jika Zakaria adalah seorang imam besar, maka dialah yang seharusnya mengatur undian dan bukan termasuk dalam salah satu golongan para imam yang diundi. Sedangkan satu-satunya yang diundi pada hari raya Yom Kippur adalah penentuan kambing Azazel dan kambing untuk Tuhan. Hal ini menyatakan bahwa Zakaria bukanlah seorang imam besar. Yang berikutnya adalah tentang membakar ukupan di ayat yang ke-9. Frase membakar ukupan pada ayat 9 adalah kata kerja tumiasai yang berasal dari kata dasar tumiao yang berarti
membuat persembahan ukupan atau membakar ukupan ya. Jadi ini adalah baru membuat persembahan ukupan atau membakar ukupan. Pembakaran ukupan dilakukan pada upacara harian pada pagi hari dan petang, yaitu pada pembukaan dan penutupan pelayanan hari itu. Sementara orang-orang akan menunggu di luar. Tidak ada kurban yang diterima di pelataran bait suci sebelum pembukaan pagi dilakukan atau setelah penutupan sore hari. Jika pada peristiwa Lukas 1 ayat 8-10 adalah hari raya Yom Kippur, maka seharusnya yang terjadi adalah imam besar akan mengambil perbaraan ukupan dan membawanya ke belakang tabir. Itu adalah peristiwa yang terjadi pada saat Yom Kippur. Pada pelaksanaan upacara Yom Kippur, imam besar tidak lagi membakar ukupan saat itu ya. Ia hanya mengambil perbaraan yang sudah ada pada mezbah ukupan. Setelah itu, masih ada lagi kronologi di mana imam besar itu harus pergi lagi nantinya ke kambing Azazel yang tertambat di pelataran dalam. Sementara kronologis pada Lukas 1 ayat 9-11, kemudian ayat 21-22, menggambarkan pembakaran ukupan dan berjumpa dengan orang-orang yang berada di pelataran luar. Hal ini memberikan kronologi yang berbeda dengan kronologi pada hari raya Yom Kippur. Lebih lanjut, karena peristiwa penugasan pembakaran ukupan ini berdasarkan undi, maka dapat diketahui bahwa ia adalah seorang imam biasa yang sedang melakukan tugas rutinitasnya untuk membakar ukupan. Seharusnya sebagai seorang imam biasa pada hari raya Yom Kippur, Zakaria seharusnya sudah berada di pelataran luar bersama-sama dengan orang yang sedang berkumpul di pelataran luar saat seorang imam besar sedang membawa perbaraan ukupan ke belakang tabir. Oleh karena itu, pembakaran ukupan ini menunjukkan pembakaran ukupan pada cerita Zakaria dalam Lukas pasal 1 menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi itu adalah bukan upacara Yom Kippur, hari Yom Kippur, tapi adalah upacara harian. Berikutnya adalah membahas tentang orang-orang berdoa di luar bait suci. Berdasarkan aturan pada upacara harian, setelah imam yang bertugas selesai melakukan tugasnya hari itu, ia akan keluar untuk memberkati jemaat yang hadir. Kita bisa lihat itu pada tulisan-tulisan dari Ibrani kuno yang menggambarkan itu khususnya pada pembahasan di Talmud dan Mishnah. Peristiwa orang-orang yang berada di luar bait suci bukan hanya terjadi pada upacara tahunan Yom Kippur, tetapi terjadi juga pada peristiwa upacara harian. Namun perkumpulan pada kedua peristiwa ini tidak sama. Pada saat Yom Kippur, semua orang Israel yang ada di negeri itu, atau di bangsa Israel ya, harus datang ke pelataran luar, sebab upacara ini diadakan untuk seluruh orang Israel secara berjamaah. Oleh karena itu, mereka akan mengadakan persiapan selama 10 hari, melalui namanya hari raya namanya Yom Teruah atau hari tiup serunai. Khususnya sehari sebelum tanggal 10 Tisri, yaitu Yom Kippur itu ya, agar mereka semua dapat berkumpul di pelataran bait suci. Yom Kippur disebut juga sebagai Sabat. Oleh karena itu, semua orang beristirahat dari segala aktivitas mereka. Adapun semua orang yang termasuk para imam, harus berada di luar kemah pertemuan karena hanya imam besar yang boleh berada di dalam. Pertemuan ini bukan bersifat pribadi, tapi ini adalah satu pertemuan yang bersifat keseluruhan atau berjamaah. Sementara pada upacara harian, bukan semua orang Israel yang hadir. Hanya mereka yang datang untuk mengorbankan kurban atau berdoa akan berada di pelataran luar. Dengan kata lain, ini mereka yang memiliki kepentingan pribadi yang datang ke sana. Sementara di dalam kemah pertemuan terdapat imam lainnya yang sedang menjalankan tugas masing-masing. Keadaan ini dapat terlihat jelas pada kalimat di dalam Lukas 1 ayat 10. Di sana dikatakan kaipan to pletos ento lo proseuxomenon
exoteorato tumia matos. Pada kalimat ini, frase pantopletos dalam bentukan nominatif bersamaan dengan proseuxomenon adalah bentukan partisiple nominatif. Jadi kalau kita melihat dari gabungan kedua kata ini yang adalah nominatif, penerjemahan sederhana pada ayat ini adalah yang saya terjemahkan. Saya coba untuk terjemahkan di dalam terjemahan bebasnya. Dan sementara jam pembakaran ukupan, setiap orang yang sedang berdoa, sekali lagi ya, setiap orang yang sedang berdoa bagi diri mereka berada di luar. Itu adalah terjemahan bebas dari kalimat yang tadi saya bacakan. Kalimat ini menunjukkan bahwa keberadaan mereka di luar bait suci saat itu bersifat pribadi atau mereka memiliki kepentingan pribadi di situ. Ada urusan pribadi tentang pengampunan dosa. Pengertian yang memberikan penekanan kepada orang yang sedang berdoa ini pun dapat dilihat pada terjemahan Alkitab New International Version. And when the time for the burning of incense came, all the assembled worshippers were praying outside. Dengan kata lain, perkumpulan di luar bait suci pada saat itu bukan bersifat berjamaah secara keseluruhan yang sudah menggambarkan upacara Yom Kippur, tapi itu adalah satu perkumpulan di mana mereka sedang punya urusan pribadi. Di dalam hal ini mereka adalah memiliki doa pribadi dan mereka berkumpul di pelataran luar. Kemudian kita berbicara juga tentang jangka waktu tugas. Fase jangka waktu tugas menunjuk kepada tugas harian dalam bait suci. Tanggung jawab ini harus dilakukan oleh anggota rombongan yang mendapatkan undi saat itu. Kata Hai Hemerai menunjukkan bahwa ia bertugas selama beberapa hari. Hal ini tidak cocok dengan hari raya tahunan Yom Kippur yang terjadi hanya satu hari, yaitu pada tanggal 10 Tisri. Lebih lagi, tugas Imam Besar hanya akan berakhir pada saat ia meninggal atau tergantikan oleh penguasa politik. Itu pembahasan tentang jangka waktu yang ada di ayat yang ke-23. Kemudian, kita akan masuk kepada pembahasan pada frase dalam bulan ke-6, yaitu pada ayat yang ke-26. Frase penulisan dalam bulan ke-6 dapat menawarkan 3 arti. Yang pertama adalah perhitungan bulan berdasarkan kalender Yahudi secara Pentateuch, di mana perhitungan awal tahun dimulai pada bulan Ab atau Abib ya, atau Nisan. Sehingga bulan ke-6 jatuh pada bulan Elul. Itu kalau melihat berdasarkan kalender Yahudi secara dari Pentateuch. Pengertian yang kedua adalah berdasarkan kalender Yahudi secara pembuangan, di mana perhitungan awal tahun yang dikenal dengan istilah Rosh Hashanah terjadi pada bulan Tisri. Dengan demikian, bulan ke-6 akan jatuh pada bulan Adar. Pada pilihan yang terakhir, ada 3 tadi ya, pengertian bulan yang ke-6 dapat berarti lamanya kandungan Elizabeth saat mengandung anaknya Yohanes, yang dihitung dari peristiwa Zakaria saat berjumpa dengan malaikat Gabriel. Berdasarkan konteks penulisan pada buku Lukas, penulis tidak menyertakan kalender Yahudi pada narasi yang ada. Lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, cerita ini sedang berbicara tentang peristiwa Elizabeth yang mengandung di usia yang sudah lanjut dan juga berbicara tentang usia kandungannya. Pada ayat yang ke-24 dikatakan bahwa Elizabeth telah mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Kemudian nanti di ayat yang ke-26 penulis mencatat frase dalam bulan ke-6. Jadi itu adalah sambungan. Setelah 5 bulan dia tidak menampakkan dirinya, kemudian dia sambung lagi dalam bulan ke-6. Kata itu ya. Pada ayat 39 sampai 55 terjadi peristiwa kunjungan Maria kepada Elizabeth. Beberapa hari kemudian, setelah ia berjumpa dengan Gabriel,
Pada bulan yang keberapa? Bulan yang ke-6. Kata yang digunakan pada ayat yang ke-39 adalah entais hemerais tautais. Atau dalam terjemahan literalnya adalah dalam beberapa hari itu. Jadi setelah dia berjumpa dengan malaikat Gabriel, dalam beberapa hari itu kalimatnya ya. Itu yang saya mau tekankan. Pada ayat yang ke-56, Maria tinggal bersama-sama dengan Elizabeth sekitar 3 bulan lamanya dan kembali ke rumahnya. Di ayat yang ke-57, memberikan gambaran selang waktu yang dekat antara peristiwa Maria kembali ke rumahnya dan persalinan Elizabeth. Berdasarkan catatan penulis pada pasal ini, penulis sedang menguraikan masa kandungan Elizabeth dari awal ia mulai mengandung. Kemudian selama 5 bulan tidak menampakkan diri. Pada bulan yang ke-6 dalam kandungan Elizabeth, malaikat Gabriel berjumpa dengan Maria dan tinggal bersama dengan Elizabeth 3 bulan. Dan kemudian ditutup dengan persalinan Elizabeth. Oke, kita lanjutkan. Oke, saya sempat bilang, oke. Kronologis ini memang cukup akurat ya, yang dibuat oleh penulis ini untuk menggambarkan masa kandungan Elizabeth selama kurang lebih 9 bulan. Jadi dari 0, kemudian sampai ke 5 bulan, kemudian dia bilang 6 bulan. Setelah itu digambarkan di sana, Maria tinggal 3 bulan dengan Elizabeth. Jadi situ sampai dari 6 bulan, kemudian tambah 3 bulan. Jadi kronologis yang cukup jelas menyatakan bahwa itu adalah 9 bulan dari kandungannya. Gambaran bulan ke-6 sebagai bulan Elul atau juga Adar pada perhitungan kalender Yahudi akan memberikan kerancuan atau inkonsistensi pada kronologi narasi penulis. Sebagai tambahan, pada bulan Tisri ada 3 perayaan yang terjadi, yaitu Hari Raya Yom Teruah atau Hari Raya Serunai, peniupan Serunai, kemudian Yom Kippur, Hari Raya Pendamaian, dan Hari Raya Pondok Daun. Pada peristiwa Zakaria tidak ada indikasi pada teks yang menyatakan Hari Raya Teruah atau Serunai, demikian pula dengan Hari Raya Pondok Daun. Sementara untuk Yom Kippur hanya dilakukan oleh imam besar untuk melakukan tugasnya bukan berdasarkan undian. Oleh karena itu, analisa pada teks di atas mengindikasikan anggapan kunjungan malaikat kepada Imam Zakaria pada bulan Tisri bukanlah pilihan yang tepat. Hal ini disebabkan karena teks tidak menggambarkan ciri-ciri dari Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Demikian juga teks ini tidak menggambarkan keadaan Yom Teruah atau Hari Raya Tiup Serunai. Bahkan penulis buku Lukas menggambarkan kunjungan malaikat kepada Zakaria adalah peristiwa upacara harian ataupun jabatan Zakaria sebagai imam biasa ya. Lebih lanjut, sebagaimana ia menuliskan peristiwa upacara harian di dalam kitab Taurat, maka ia juga, ini adalah penulis ya, dari buku Lukas, ia juga sependapat dengan bulan pertama yang sesuai dengan kitab Taurat. Dia tidak menunjuk bahwa bulan Tisri adalah sebagai bulan pertama. Dengan demikian, dia setuju dengan kitab Taurat bahwa bulan Nisan adalah bulan pertama berdasarkan Pentatuk, yang terdapat dalam Keluaran pasal 12 ayat yang kedua. Berikut, kita akan lihat bagian berikutnya adalah perhitungan Rosh Hashanah yang dimulai pada bulan Tisri. Tadi kita melihat dari teks Lukas 1 ayat yang ke-5 sampai 23. Sekarang mari kita lihat bagaimana sebenarnya Rosh Hashanah yang dimulai pada bulan Tisri itu. Salah satu bukti yang kuat untuk mendukung pandangan kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember adalah perhitungan yang dimulai dari hari raya Rosh Hashanah. Karena tadi aku ya, kelahiran Yesus, Lukas, dan kemudian Rosh Hashanah. Untuk melihat kembali pandangan ini, artikel ini akan mengulas sedikit latar belakang dari munculnya Hari Raya Rosh Hashanah. Kemudian diskusi dalam dan Mishnah terhadap Rosh Hashanah, serta pandangan Alkitab terhadap Hari Raya ini. Baik, yang pertama Hari Raya latar belakang Rosh Hashanah, kembali
yaitu kembali dari penindasan bangsa lain. Bangsa Israel telah mengalami 2 kali peristiwa kelepasan dari penindasan bangsa lain di tanah asing. Peristiwa pertama terjadi pada saat keluar dari perbudakan di Mesir, dari sebelah selatan Israel. Sementara yang kedua terjadi pada saat kembali dari masa pembuangan kerajaan-kerajaan utara. Kedua peristiwa ini menjadi peristiwa bersejarah bagi bangsa Israel dan memberikan pengaruh yang cukup besar pada kehidupan mereka. Saat kelepasan pertama dari Mesir, Tuhan mendidik mereka dengan sistem bait suci. Melalui bait suci ini, mereka mengenal hadirat Tuhan, mengenal 10 hukum, dan mengenal sistem upacara bait suci. Saat yang sama, mereka juga memulai perhitungan kalender yang dimulai pada bulan Abib atau Nisan, yang dikenal dengan bulan pertama dalam perhitungan kalender Yahudi berdasarkan perintah Tuhan. Pada kalender Gregorian, bulan Nisan terjadi sekitar bulan Maret-April. Pada bulan ini mereka merayakan Paskah pertama untuk memulai perjalanan hidup sebagai satu bangsa yang ditandai dengan kebesaran-kebesaran Tuhan melawan Mesir. Semua ini mereka dapatkan dari Tuhan melalui perantaran Musa selama perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Dan mereka telah mendapatkan acuan dasar dari semua ajaran dan budaya bangsa Israel secara turun-temurun yang disebut dengan istilah Taurat. Kelepasan mereka yang kedua dari pembuangan terjadi ketika dalam 3 bagian utama. Namun bangsa Israel tidak mendapatkan ajaran baru sebagaimana kelepasan yang pertama. Mereka hanya diminta untuk menerapkan kembali ajaran yang telah Tuhan berikan pada peristiwa kelepasan pertama, yaitu menegakkan kehidupan yang telah mereka tinggalkan dan membangun kembali bait suci. Kita bisa tahu kalau cerita itu dari buku Ezra dan Nehemia ya. Namun muncul hal-hal baru dalam tradisi Yahudi yang tidak terdapat dalam kitab Taurat. Salah satunya adalah perayaan Rosh Hashanah. Kata Rosh di sini artinya kepala atau awal. Hashanah itu adalah dari kata Shana yang artinya tahun, the year atau tahun. Jadi tahun baru yang dilakukan pada bulan Tisri atau bulan ke-7 pada penanggalan kalender Yahudi. Pada kalender Gregorian, bulan ini jatuh sekitar bulan September-Oktober. Perayaan Rosh Hashanah itu telah terjadi menjadi budaya yang cukup dikenal pasca atau setelah masa pembuangan sampai detik ini. Budaya ini diadopsi dari Babylon sebagaimana nama-nama bulan pada kalender Yahudi yang berasal dari Babylon. Berikut ini adalah diagram dari kalender Yahudi. Kita bisa lihat ya, kalau dari kalender Yahudi itu mereka lebih menggunakan angka, kemudian dari kanan ada dia punya nama, walaupun di situ tidak semuanya. Kalender Babylon kita bisa melihat seperti apa dia punya nama-namanya yang sampai sekarang ini dikenal. Kemudian kalender Gregorian itu yang kita miliki saat ini. Sementara kita perhatikan di sana pada hari raya Yahudi untuk Nisan dan Tisri, kalau berdasarkan Pentateuch itu pada bulan 1 yang disebut dengan Aviv atau Nisan itu terjadi Paskah, Ha-Mensot dan Habikurim. Kemudian pada bulan ke-7 di sana adalah Yom Teruah sebagai Rosh Hashanah, dan kemudian Yom Kippur, baru kemudian Sukkot atau Hari Raya Pondok Daun ya. Ini yang kita bisa lihat. Nah sekarang mari kita lihat tahun baru Ibrani atau Rosh Hashanah, Tisri atau Nisan berdasarkan Mishnah atau perayaan tahun baru Yahudi. Yang pertama tanggal 1 Nisan untuk tahun baru raja-raja dan festival-festival. Ini berdasarkan buku Mishnah ya. Yang kedua adalah tanggal 1 Elul untuk tahun baru perpuluhan kurban bakaran. Yang ketiga adalah tanggal 1 Tisri sebagai tahun baru tahunan. Kemudian Shemitah dan tahun Jubili untuk menanam dan perpuluhan sayur-sayuran. Keempat yaitu tanggal 1 Shevat adalah tahun baru untuk pohon-pohon. Namun, kalau kita perhatikan di sini, orang Yahudi membagi perhitungan tahun dalam 2 bagian.
Untuk perhitungan tahun penciptaan dan air bah berdasarkan argumentasi seorang rabi terkenal namanya Rabi Eliazar yang dimulai pada bulan Tisri atau bulan ke-7 pada penanggalan Yahudi berdasarkan Pentateuch. Sementara untuk menghitung sirkulasi matahari dan bulan berdasarkan argumentasi seorang rabi namanya Rabi Yehosua yang dimulai pada bulan Nisan, bulan pertama pada penanggalan Yahudi berdasarkan Pentateuch. Sementara selain orang Yahudi, mereka menghitung penanggalan keduanya sesuai dengan Rabi Yehosua. Pada bulan Tisri ada 3 hari raya besar Yahudi, yaitu Yom Teruah, Yom Kippur, dan Sukkot. Yom Teruah adalah hari raya tiup trompet, Perunai. Kita sudah lihat. Kemudian yang terjadi pada tanggal 1, di mana orang-orang akan memeriksa diri dan bertobat. Yom Kippur adalah penghakiman yang terjadi pada tanggal 10 yang dikenal dengan namanya Hari Raya Pendamaian. Sementara Sukkot adalah Hari Raya Pondok Daun yang dilaksanakan pada tanggal 15 Tisri, di mana orang-orang akan bersuka. Bulan ini menjadi awal sirkulasi pertanian untuk menanam, bertumbuh, dan menuai, dan juga masa penghakiman. Pada bulan Nisan yang terjadi sekitar bulan Maret, pada tanggal kalender Gregorian ini terdapat 3 hari raya. Paskah, Pesak, Hamatzot, dan Habikurim. Perayaan Paskah adalah perayaan Paskah yang terjadi pada tanggal 14 Nisan. Orang Yahudi ini memperingati namanya peristiwa saat darah yang dioleskan pada tiang pintu rumah pada malam harinya. Kemudian tanggal 15 Nisan, malaikat maut yang melewati rumah mereka karena darah yang sudah ada di pintu rumah itu. Hamatzot adalah perayaan roti tak beragi. Selama 7 hari yang dimulai tanggal 15 Nisan untuk memperingati bangsa Israel keluar dari Mesir. Sementara Habikurim adalah hari raya buah sulung yang dilakukan keesokan harinya, yaitu tanggal 16 Nisan untuk mengingatkan mereka terhadap kesuburan tanah yang Tuhan janjikan. Pada bulan ini bangsa Israel mendapatkan kelepasan dari perbudakan. Taurat menyatakan bahwa Nisan menjadi bulan pertama dari bulan yang ada sepanjang tahun. Namun, Rabi Eliezer mengklaim bahwa bulan Tisri sebagai bulan pertama, sementara Rabi Yeshua setuju dengan kitab Taurat. Berikut ini adalah pendapat dari Rabi Eliezer dan Yeshua tentang perhitungan tahun dalam Mishnah dan Talmud. Sekarang kita lihat Rabi Eliezer dulu ya. Menurut Rabi Eliezer, bulan Tisri dianggap sebagai awal penciptaan berdasarkan kisah penciptaan hari ketiga. Tahu tuh hari ketiga apa yang Tuhan buat? Di dalam komentarnya, Rabi Eliezer komentasi tentang awal penciptaan didasarkan atas awal sirkulasi pertanian dan terjadinya air bah berdasarkan awal musim hujan. Jadi dia melihat itu berdasarkan musim yang ada saat ini. Pada bulan yang sama, air bah terjadi berdasarkan hari penghakiman pada Yom Kippur, yaitu atau hari penghakiman ya. Lebih lanjut, para bapak dalam perjanjian lama, ini menurut pendapat daripada Rabi Eliezer, lahir dan sebagaimana Yesus juga keluar dari penjara, itu terjadi pada bulan Tisri ini. Kemudian berakhirnya perbudakan bangsa Israel di Mesir, menurut beliau terjadi pada bulan Tisri, atau yang disebutkan dengan namanya Rosh Hashanah. Demikian pula dengan kedatangan Mesias untuk membebaskan Israel terjadi pada bulan yang sama. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa bulan Tisri adalah awal tahun kalender bagi bangsa Israel. Bagaimana dengan Rabi Yehosua bin Levi? Pandangan mengenai tahun baru yang dimulai pada bulan Tisri oleh Rabi Eliezer tidak disetujui oleh Rabi Yehosua bin Levi. Dia menegaskan bahwa perhitungan tahun baru pada bulan Nisan adalah perhitungan yang sama yang terjadi pada awal penciptaan, sebab belum ada perubahan pada musim baru. Pada musim baru terjadi setelah perubahan, dan musim baru itu terjadi setelah air bah. Dia menyatakan bahwa para bapak dalam perjanjian lama lahir pada bulan Nisan. Bahkan ia lebih merujuk kepada kitab Taurat yang menyatakan bulan pertama dalam tahun itu adalah bulan Nisan. Jadi, baik Rabi Eliezer ataupun Yehosua memiliki cara tersendiri atau cara pandang tersendiri untuk menentukan bulan pertama berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Pentateuch.
Rabbi Eliezer lebih melihat fenomena alam yang terjadi pada kisah penciptaan bumi dan peristiwa setelah itu merupakan fenomena yang sama untuk menentukan sirkulasi waktu. Berbeda halnya dengan pandangan Rabbi Joshua yang mengklaim bahwa fenomena pada saat penciptaan berbeda dengan fenomena alam yang terjadi khususnya setelah air bah. Dia justru melihat teks Pentateuch yang menyatakan bulan pertama adalah bulan Nisan. Orang Yahudi sendiri, mereka itu sangat menghargai orang-orang bijaksana yang disebut dengan kata sages, yang mengajarkan mereka itu pengetahuan. Sementara dalam pembahasan bulan pertama, masing-masing rabi memiliki pendirian yang kuat, sehingga para sages Yahudi yang datang di kemudian hari mengambil kedua pendapat itu dan membuat perhitungan waktu menjadi dua bagian. Untuk perhitungan tahun penciptaan dan air bah, mereka mengikuti perhitungan Rabbi Eliezer, sementara untuk kalkulasi waktu berdasarkan sirkulasi matahari dan bulan, mereka mengikuti pendapat Rabbi Joshua. Jadi itu adalah latar belakang yang terjadi mengapa orang Yahudi memiliki setidaknya dua bentuk tahun baru. Yang satu ini dari Rabbi Eliezer dan yang berikutnya adalah dari Rabbi Joshua. Sekarang bagaimana dengan pernyataan Alkitab? Mari kita perhatikan. Alkitab adalah sumber utama untuk menggali peristiwa kelahiran Yesus. Alkitab juga menjadi buku sejarah terpercaya untuk melihat perhitungan bulan pertama bagi orang Ibrani. Sementara itu, sumber perhitungan bulan pertama dan hari raya di Alkitab ada di dalam kitab Taurat. Oleh karena itu, Taurat memiliki otoritas tertinggi untuk menggali informasi bulan pertama pada kalender Yahudi dan sistem upacara Bait Suci. Bagian ini akan membahas pernyataan Taurat tentang bulan pertama dan pernyataan 10 hukum untuk melihat waktu penciptaan. Mari kita perhatikan. Berikut ini adalah pernyataan kitab Taurat tentang bulan pertama. Bulan pertama ya. Atau yang dikenal kalau bahasa Ibrani adalah Rosh Hashanah. Mana ini ya, antara bulan Nisan atau bulan Tisri. Sekarang kita lihat dari kitab Taurat. Taurat Musa adalah acuan dari semua sistem kebudayaan dan liturgi penyembahan bangsa Ibrani. Perhitungan waktu dalam Alkitab yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk sirkulasi mingguan dan tahunan pun berasal dari kitab Taurat. Kitab Ibrani, yaitu dalam hal ini adalah Perjanjian Lama, memberikan nama-nama hari dalam sirkulasi mingguan di dalam bentukan bilangan ordinal. Ke-1, ke-2, dan seterusnya. Dalam hal ini, dalam hal yang sama, Perjanjian Lama lebih menekankan pada bilangan ordinal untuk menyebut nama-nama bulan dalam setahun seperti bulan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sementara pada bulan ke-7 yang ini disebut dengan Tisri tidak dikenal sebagai awal perhitungan tahun, sehingga istilah Rosh Hashanah untuk bulan Tisri atau bulan ini tidak ada. Oleh karena itu, perayaan tahun baru yang terjadi pada bulan ke-7, yaitu Tisri, tidak dikenal dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Taurat itu sendiri. Sebagai sumber utama untuk hari raya Yahudi, kitab Taurat menunjukkan bahwa tahun baru bangsa Israel dimulai pada bulan Nisan, atau sebutan lainnya adalah Abib. Dalam 12 kali penulisan, untuk bulan pertama, pada kitab Taurat, semua tidak pernah menunjuk kepada bulan Tisri. Demikian pula pada Nevi'im ataupun Ketuvim. Nevi'im ini adalah nabi-nabi, kitab nabi-nabi besar, dan Ketuvim ini adalah kitab dari nabi-nabi kecil ya, kalau kita lihat dengan secara cepatnya. Bukan nabi kecil, tapi ini adalah catatan-catatan lainnya. Di dalam Alkitab, frase Rosh Hashanah hanya terjadi satu kali, yaitu dalam Yeskiel 40 ayat 1. Namun ayat ini tidak menunjuk kepada bulan ke-7 atau bulan Tisri. Jika perayaan tahun baru itu muncul pasca masa pembuangan melalui satu tradisi yang tidak terdapat di dalam tidak terdapat dalam Alkitab, maka frase pada ayat ini mengacu pada bulan Nisan dalam Taurat. Jadi Yeskiel pasal 40 ayat 1 itu adalah mengacu sebenarnya kepada bulan Nisan, Rosh Hashanah. Oleh karena itu, ayat ini tidak memberikan kepastian untuk penanggalan bulan Tisri sebagai Rosh Hashanah atau yang dikenal dengan istilah baru.
Sekarang mari kita perhatikan dengan pernyataan 10 hukum untuk melihat waktu tentang penciptaan. Rabbi Eliezer dan Yesua memiliki perbedaan dalam penentuan waktu penciptaan. Oleh karena bulan Tisri merupakan awal dari sirkulasi bercocok tanam, maka Rabbi Eliezer menyimpulkan bahwa penciptaan terjadi pada bulan Tisri. Sementara Rabbi Yesua menyatakan bahwa pada penciptaan semua diciptakan dengan sempurna tanpa adanya proses pertumbuhan. Ia lebih menyetujui bahwa hari pertama penciptaan jatuh pada bulan Nisan, sebagaimana Tuhan memberitahukan kepada bangsa Israel saat keluar dari perbudakan bahwa Nisan adalah bulan pertama dalam tahun itu. Dalam hal ini, 3 bulan setelah meninggalkan Mesir, mereka mendapatkan 10 hukum di Gunung Sinai. Jadi 3 bulan setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu jadi pada bulan Nisan, kemudian 3 bulan kemudian. Di dalam kitab Taurat, hukum keempat pada 10 hukum memberikan perbandingan yang jelas tentang penciptaan dan peristiwa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dalam Keluaran 20 ayat 8-11, hukum keempat menyatakan Sabat disandingkan dengan peristiwa penciptaan. Kita bisa lihat ya, hukum keempat. Kemudian, sementara Ulangan 5 ayat 14-15, hukum keempat menyatakan Sabat itu disandingkan dengan peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi kalau kita perhatikan struktur yang ada, maka hukum keempat pada kedua ayat ini memiliki persamaan seperti yang kita bisa lihat pada diagram ini. Lihat ya, hukum di Keluaran 20 ayat 8-11, kemudian Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Hukum keempat, sama hukum keempat. Nomor 2 adalah ingatkan dan teruskan hari Sabat. Di sana pelihara Sabat di bagian Ulangan. Nomor 3 bagian buku Keluaran adalah 6 hari bekerja. Di Ulangan juga nomor 3, 6 hari bekerja. Kemudian hari ke-7 di nomor 4 ya. Kemudian sama-sama berbicara tentang keluarga. Namun kita perhatikan di sana nomor 6. Nomor 6 di sana ada sedikit perbedaan. Buku Keluaran berbicara tentang kuasa penciptaan selama 6 hari, sementara buku Ulangan berbicara tentang kuasa kelepasan dari perbudakan di Mesir. Dan nomor 7 itu berbicara tentang hal yang sama, kurang lebih sama. Tuhan berhenti pada hari ke-7 yang memberkati dan menguduskan Sabat. Yang di buku Ulangan juga Tuhan memerintahkan engkau untuk merayakan Sabat. Ini adalah 2 perbandingan yang kita bisa lihat di sini ya. Satu milik Tuhan, satu adalah dari sisi Tuhan, yang satu adalah Tuhan perintahkan kepada manusia. Kemudian mari kita perhatikan. Melalui diagram di atas, kedua ayat yang terdapat dalam kitab Taurat ini sama-sama menunjukkan hukum keempat dalam 10 hukum, dan keduanya menuliskan tentang waktu. Pada poin yang ke-6, Keluaran 20 ayat 8-11 menunjukkan satu waktu di mana penciptaan terjadi oleh kuasa Tuhan, sementara Ulangan 5 ayat 12-15 menunjukkan waktu kelepasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir oleh kuasa Tuhan. Kedua ini sama-sama menunjukkan kuasa Tuhan untuk melakukan perbuatan tangannya yang besar, baik pada saat penciptaan maupun ketika mereka terlepas dari perbudakan di Mesir. Perbandingan ini diteguhkan oleh Rabbi Bahya ben Asher. Ia menyatakan peristiwa ini seperti kelahiran alam semesta yang menjadi awal dari pekerjaan Tuhan di bumi. Buku Keluaran dan Ulangan sama-sama terdapat dalam Pentateuch dan ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Musa. Pada bagian pertama, Musa mencatat kembali 10 hukum yang Tuhan tulis pada dua loh batu, sementara yang satunya lagi Musa mengulangi kembali firman Tuhan kepada bangsa Israel sebelum kematiannya. Namun dalam buku Ulangan pada hukum yang keempat, cerita kuasa Tuhan pada penciptaan digantikan dengan cerita kuasa Tuhan yang melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dalam hal ini, penulis sedang mensejajarkan peristiwa penciptaan dan peristiwa kelepasan. Pada peristiwa penciptaan, bumi dimulai dari keadaan bentuk yang kacau kepada bentuk yang amat sempurna. Sementara pada peristiwa kelepasan bangsa Israel, dimulai dari perbudakan yang menjadi satu bangsa yang merdeka. Demikian pula dengan kisah titik awal terjadinya sesuatu. Demikian pula ini adalah dengan
dengan kisah titik awal terjadi sesuatu ya. Yang pertama adalah titik awal sejarah bumi, sementara yang satunya lagi sebagai titik awal munculnya Israel sebagai satu bangsa pilihan Tuhan. Nah, berikut ini saya akan berikan gambaran perbandingan yang kita bisa lihat secara sederhana. Kita lihat di sini ya. Hukum keempat pada buku Keluaran itu ditulis dari 2 loh batu di Gunung Sinai, sementara Musa itu adalah pengulangan cerita di Sinai. Terus kemudian di buku Keluaran peristiwa terjadi oleh kuasa Tuhan sama-sama. Kemudian di nomor 3 sama-sama itu berbicara tentang titik awal. Yang satu sejarah bumi, yang satu ini adalah munculnya satu bangsa pilihan Tuhan. Kemudian yang keempat ini adalah penciptaan dari bentukan bumi yang masih kacau. Sementara yang keempat di bagian ulangan adalah bangsa Israel diambil dari sejarah perbudakan. Kita bisa lihat itu ada perbandingan ya, yang jelas. Kemudian yang nomor 5 adalah menjadi ciptaan dengan sistem yang sempurna dan bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat dengan sistem bait suci. Maka ini jika bangsa Israel keluar dari Mesir pada bulan Nisan, yaitu sebagai perhitungan tahun, maka persamaan ini dapat memberikan indikasi bahwa peristiwa penciptaan menunjuk pada awal kejadian dunia pada bulan yang sama. Oleh karena itu, perbandingan 10 hukum pada buku Keluaran dan Ulangan yang ditulis oleh Musa mendukung bulan Nisan sebagai bulan pertama. Dan ini juga mendukung juga waktu awal penciptaan seperti yang dinyatakan oleh Rabi Yehosua. Jadi ada 2 rabi tadi ya. Jadi kita bisa lihat di sini perbandingan antara kedua rabi, bagaimana mereka punya diskusi dan bukti dari Pentateuch dan juga bukti dari 10 hukum, ya khususnya di hukum yang ke-4. Sekarang kita melihat perbandingan Hari Raya Natal. Sekarang kita melihat ya perbandingan Hari Natal karena ini merupakan satu klaim bahwa Hari Raya Natal itu berdasarkan Alkitabiah kalau dihitung dari bulan Tisri. Tapi setelah kita melihat sebelumnya itu ternyata tidak seperti itu ya. Nah sekarang apa yang terjadi? Kalau kita lihat perbandingan Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember dan peristiwa kelahiran Yesus versi Alkitab. Perayaan Natal adalah perayaan tahunan bagi umat Kristen yang cukup dikenal di dunia sampai sekarang. Namun dalam perayaan itu terdapat beberapa ciri khas yang menonjol yang berbeda tentang peristiwa kelahiran Yesus. Berikut ini kita bisa lihat ya beberapa ciri khas yang menonjol pada perayaan Natal. Di sana ada Santa nomor 1, nomor 2, nomor 3, Santa Claus, ada kereta rusa yang terbang di langit, kemudian ada namanya suar tepit dan juga pohon Natal. Bagaimana dengan ciri-ciri yang menonjol pada kelahiran Yesus dalam Alkitab? Di sana ada kelompok malaikat yang memuji Tuhan, kemudian orang Majus, ada para gembala di padang, sensus penduduk. Nah, sekarang mari kita perhatikan perbandingan-perbandingan yang ada. Yang pertama, kelompok yang datang dan memuji Tuhan di langit adalah para malaikat. Jadi ini bukan kelompok yang datang di langit itu adalah Santa Claus dan juga kereta rusa ya. Mereka adalah pembawa kabar baik yang menampakkan diri kepada para gembala, dan mereka itu memuji Tuhan. Setelah itu mereka pergi. Jadi mereka itu bukan Santa Claus ya. Kemudian orang-orang Majus yang membawa hadiah melakukan perjalanan darat. Mereka tidak seperti Santa Claus dengan kereta yang terbang. Mereka itu mengikuti bintang. Mereka harus mengadakan perjalanan pada malam hari. Namun itu bukan perjalanan semalam, karena tetapi bisa makan waktu berminggu-minggu untuk berangkat dari wilayah Persia ke Bethlehem. Yang berikutnya, di dalam Lukas 2 ayat 8 ada 2 kata penting untuk mengetahui posisi para gembala sebagaimana mereka menjaga kawanan domba. Yang pertama adalah kata namanya agraulontes. Berasal dari kata agrauleo yang berarti tinggal di luar. Atau dia berada di udara terbuka. Jadi arti daripada agrauleo adalah berada di luar rumah atau berada di udara terbuka. Atau bisa juga berarti berada di padang. Kata berikutnya adalah kata tesnuktos yang berarti malam itu. Kombinasi kedua kata ini, agraulontes dan tesnuktos, menunjukkan bahwa para gembala sedang berada di padang, yaitu udara terbuka pada malam itu.
Nah, apa yang kita bisa lihat? Hal ini menunjukkan bahwa mereka sedang tidak berada dalam satu ruang tertutup seperti di gua, yang seperti yang ada di Beit Saul, melainkan di tempat terbuka. Gua-gua itu memang ada di sana, di padang. Tetapi kata kerja agraulantes atau agraulantes tidak merujuk kepada gua, namun kepada para gembala yang berada di ruang terbuka, di udara terbuka, di padang. Jadi mereka berada di bawah, ini bisa berarti bahwa mereka itu berada di bawah tenda-tenda di padang yang lebih tepat, kalau kita melihat lebih tepat itu ya, pada situasi keadaan seperti ini. Kemudian yang berikutnya, nomor 4 ini adalah sensus penduduk oleh kerajaan Roma, merupakan faktor penyebab Yusuf dan Maria harus pergi ke Bethlehem, sementara usia kandungan Maria sudah masuk ke tahap akan melahirkan. Hal ini mengakibatkan Yusuf dan Maria yang sedang mengandung terlambat dan mendapat tempat yang layak bagi Maria untuk melahirkan. Sementara banyaknya orang yang kembali ke kampung halaman, sementara itu banyak orang kembali ke tempat mereka. Jika fakta Alkitab tidak mendukung peristiwa kelahiran Yesus terjadi pada musim dingin, maka dapat dipastikan waktu pelaksanaan sensus penduduk juga yang terjadi saat itu harus sesuai dengan fakta Alkitab ya. Karena kalau kita buat perhitungannya itu pada bulan Tisri, di mana Zakaria berjumpa dengan malaikat, kemudian akhirnya diklaim kepada tanggal 25 Desember itu sebagai hari kelahiran Yesus, fakta-fakta di atas ini menunjukkan sangat berbeda dengan apa yang diklaim oleh mereka. Perayaan Natal dan cerita kelahiran Yesus memiliki banyak persamaan. Namun berdasarkan perbandingan di atas, ciri khas yang menonjol pada perayaan Natal tanggal 25 Desember berbeda dengan ciri khas yang menonjol dalam Alkitab. Hal ini memberikan indikasi bahwa perayaan Natal berbeda dengan peristiwa yang ada dalam cerita Alkitab. Sekalipun terdapat juga beberapa persamaan yang ada. Saya akan masuk kepada kesimpulan. Karena saya punya waktu mungkin sudah tidak itu. Baik, kita lihat kesimpulannya. Berdasarkan ulasan di atas, pandangan tentang tanggal 25 Desember yang dianggap sebagai hari kelahiran Yesus, berdasarkan Alkitab perlu ditinjau kembali kepada mereka yang menganggap itu adalah secara Alkitabiah ya. Peristiwa kunjungan malaikat Gabriel kepada Zakaria dalam Lukas 1 ayat 5-23 bukanlah peristiwa Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Di sisi lain, Alkitab tidak menyatakan Rosh Hashanah jatuh pada bulan Tisri. Sementara tradisi perayaan Rosh Hashanah yang dilakukan sekarang ini tidak sesuai dengan Alkitab, khususnya Pentatuk. Demikian pula dengan ciri-ciri yang menonjol pada perayaan Natal atau kelahiran Yesus yang diklaim tanggal 25 Desember tidak sesuai dengan fakta Alkitab. Lebih lagi, otoritas tertinggi untuk mengulas pandangan-pandangan ini haruslah berawal dari Alkitab. Oleh karena itu, berdasarkan analisa di atas, kedua acuan yang menjadi dasar kelahiran Yesus yang diklaim pada tanggal 25 Desember ini, itu tidak tepat. Berdasarkan fakta-fakta yang tadi kita lihat di atas. Terlebih lagi, Alkitab menyatakan bulan pertama pada kalender Yahudi adalah bulan Nisan. Dengan demikian, bulan Tisri hanyalah bulan ke-7. Sebagaimana Yesus mengasihi setiap manusia, menghargai mereka, meyakini menghargai mereka yang meyakini bahwa tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Jadi kita tetap menghargai mereka yang mengklaim hal itu ya. Kebenaran tidak dapat dipaksakan, tetapi membutuhkan doa dan penjelasan dari firman Tuhan, Alkitab. Orang Kristen berbahagia dengan peristiwa kedatangan Yesus yang pertama, sekalipun bukan terjadi pada tanggal 25 Desember, namun hal yang melebihi kelahiran Yesus bagi kehidupan manusia adalah kehidupan Yesus dalam hati setiap orang. Baik, demikian presentasi saya tentang antara bulan Tisri Nisan. Dalam hal ini pandangan Alkitab tentang Yesus dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 23.
Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sony Maromon untuk presentasinya. Mungkin bisa close screen-nya dan ambil waktu mungkin 30 detik, 1 menit untuk minum sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab pada malam hari ini. Dan saya mau tampilkan untuk pembicara kita pada pembicara kita Sebentar. untuk minggu depan adalah Pendeta Jahotner Manulang dengan judul pembahasan seminar Alkitab yaitu Pre-Parousia Judgment on Daniel 7. Jadi dia akan membahas tentang Daniel pasal yang ke-7. Ya. Beliau adalah Sekretaris Asosiasi Kependetaan dan Ceplensi Uni Indonesia Kawasan Barat. Ya, pembicara kita untuk hari Minggu yang akan datang. Baik, sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, apakah tim IT sudah siap untuk kita berfoto dulu sebentar? Mari kita buka dulu video, supaya agak sedikit lebih rileks sebelum kita masuk kepada pertanyaan. Mungkin kita bisa video, sebelum nanti Sir Andrew akan pimpin untuk IT, atau Pendeta Julius mungkin. Saya kurang tahu siapa bagian IT. Kita buka video kita dulu, supaya sedikit rileks, kita kasih senyum, mungkin kasih hitungan, aba-aba, Sir Andrew atau Pendeta Julius. Bisa? Oke, sementara ini karena Sir Andrew sedang KKR, saya menggantikan. Oke. Oke, sebentar saya set dulu. Oke. Dihitung, Pak. Sebentar, ada gangguan sedikit. Oke, 1, 2, cheers. Oke, sekali lagi. Maaf ya, lagi agak amatir ini. Sebentar, sabar. Jangan sampai kering, Pak. Sudah, sabar ya. Oke. Ya, karena harus print screen ini, jadi agak lama sedikit. Oke, sudah? Sebentar. Oh. Sebentar, Pak. Ini sudah kering ini, Pak. Sudah gosong. Ya, mungkin jalan dulu. Iya, ada sedikit masalah teknis ini. Oke, baik. Kita akan masuk kepada sesi tanya jawab dan seperti biasa oleh karena pembicara mau juga. Oh ya, sebelumnya materi kita akan share di grup WA grup supaya lebih memungkinkan, dan materi dari Pendeta Mangara Simanjuntak tentang penghakiman pra-Advent juga sudah di-share. Kita juga sedang menunggu materi dari Pendeta Alfonso Tarigan, dan malam hari ini juga pembicara sudah menyerahkan materinya, jadi kita akan share melalui WA Group, atau bisa kontak pribadi, karena terlalu banyak nanti handphone bisa hang. Oke, baik. Jika Bapak Ibu Saudara-saudara mau memberkati akan pelayanan ini, untuk saudara bisa menghubungi akan tim melalui nomor rekening yang tersedia untuk pelayanan-pelayanan daripada IAPSCO, materi-materi seminar, dan juga program-program lainnya. Baik, bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan secara melalui chat room bisa disampaikan. Kalau ingin bertanya secara langsung bisa raise hand ya, supaya saya bisa untuk ini. Saya akan pandu. Pendeta Sony Maromon sudah oke, sudah siap. Kita akan masuk, waktu kita ada sekitar 30 menit. Sudah oke, Pendeta Sony Maromon? Baik. Baik, ada pertanyaan mungkin bisa sambil dilihat juga Pendeta Sony Maromon di di bagian chat room. Ini ada pertanyaan dari Pendeta Milton Pardosi. Pertanyaan pertama,
Satu, judul adalah antara Tisri dan Nisan, pandangan Alkitab terhadap kelahiran Hmm. Yesus dalam Lukas 1 ayat 5-23. Pertanyaannya, kisah kelahiran Yesus ada di Lukas 2 dengan beberapa kriteria yang terjadi yang tadi pemakalah sampaikan, yaitu adanya malaikat, majus, dan gembala. Jadi seperti tidak cocok dengan judulnya. Ya, itu yang pertama, pendeta. Yang kedua, pembahasan ini mau membatalkan Natal pada tanggal 25 Desember. Kira-kira tanggal 25 Desember itu apakah dihitung dari Tisri atau Nisan, yaitu kisahnya Zakaria, karena Zakaria itu tidak pulang selama bulan keempat. Baru dia pulang ke Yehuda bertemu istrinya bulan kelima. Pertanyaan ketiga, tujuan penelitian ini adalah melihat kejelasan waktu kelahiran Yesus melalui penjelasan Alkitab. Saya belum melihat kejelasan waktu kelahiran Yesus dari pembahasan ini. Terima kasih. Silakan, Baik. Pendeta Sony. Yang pertama, berbicara tentang cerita daripada kelahiran Yesus itu berbicara di Lukas pasal 2. Namun, kalau tadi kita baca tentang dia punya abstrak dan juga masalah yang ada, perhitungan itu bukan langsung, kalau berbicara tentang perhitungan sampai ke tanggal 25 Desember seperti yang diklaim itu, bukan langsung kisah pasal 2, tetapi dia berawal dari, Lukas ya, Lukas pasal 1. Di Lukas pasal 1 itu berbicara awal bagaimana mereka menghitung sampai kepada kelahiran Yesus yang diklaim pada tanggal 25 Desember, dan kalau dalam cerita Alkitab itu di pasal yang kedua dalam buku Lukas. Jadi untuk sampai kepada pasal yang kedua, kita harus berangkat dari pasal 1. Sebagai dasarnya, apakah itu dimulai pada apakah perhitungan Yesus itu harus dimulai pada bulan Tisri? Karena itu adalah klaim yang selama ini dibuat. Mereka katakan bahwa itu dari pertama adalah dengan istilah namanya Rosh Hashanah, sebagai tahun baru Yahudi. Kemudian mereka mulai masuk dengan cerita kisah daripada Lukas pasal 1 ketika Imam Zakaria dia berjumpa dengan malaikat Gabriel. Jadi mereka mengklaim bahwa peristiwa itu adalah Yom Kippur. Yom Kippur itu adalah hari raya Yahudi, hari raya pendamaian Yahudi yang terjadi pada tanggal 10 Tisri. Dan itu adalah anggapan dari pandangan-pandangan dari beberapa pihak yang menyatakan awal perhitungan kelahiran Yesus yang terjadi pada tanggal 25 Desember itu dari sana. Sehingga untuk sampai kepada melihat hal itu, kita harus melihat lagi. Ada kendaraan lewat, jadi agak ribut. Kita harus melihat lagi dari Lukas pasal 1 sebagai awal perhitungan itu sendiri. Kalau kelahiran Yesus memang itu terjadi di Lukas pasal 2. Cuman untuk sampai kepada pembicaraan tentang waktunya itu, kita harus kembali ke perhitungan Lukas pasal 1 sebagai dasar daripada klaim bahwa kelahiran Yesus tanggal 25 Desember adalah Alkitabiah berdasarkan dua tadi. Yang pertama, cerita pasal Lukas pasal 1, dan yang kedua adalah hari raya Rosh Hashanah. Demikian. Yang kedua, mana tadi? Pertanyaan yang kedua, pembahasan ini mau membatalkan Natal pada tanggal 25 Desember. Kira-kira tanggal 25 Desember itu apakah dihitung dari Tisri atau Nisan pada kisah Zakaria? Baik, pembahasan yang ingin saya jelaskan di sini, klaim yang menyatakan bahwa kelahiran Yesus itu adalah tanggal 25 Desember berdasarkan Rosh Hashanah, bulan Tisri, lewat pembahasan ini akan menjelaskan bahwa perhitungan itu tidaklah sesuai dengan Alkitabiah. Tidaklah Alkitabiah. Terus, kapan kelahiran Yesus? Alkitab tidak menjelaskannya. Tetapi di sini Alkitab memberikan satu ciri-ciri penjelasan yang cukup jelas bahwa kelahiran Yesus itu bukan terjadi pada bulan Desember. Seperti itu. Jadi kalau mau tanya kapan kelahiran Yesus, Alkitab tidak memberikan penjelasan tentang hal itu. Tetapi ketika ada yang mengklaim bahwa itu dimulai pada bulan Tisri, perhitungannya pada bulan Tisri, sebagai yang diklaim sebagai Rosh Hashanah, maka di sana Alkitab akan memberikan penjelasan yang cukup tegas bahwa itu bukan terjadi pada hari raya Yom Kippur yang terjadi pada bulan Tisri. Begitu pula juga dengan
di Perjanjian Lama bagaimana Rosh Hashanah yang selama ini diklaim sebagai hari awal tahun kalender Yahudi itu tidak didukung di dalam tanah, khususnya dalam Pentatukh. Demikian. Jadi di sini ketika berbicara tentang kapan Yesus lahir, apakah Tisri atau Nisan, yang ingin saya sampaikan di sana, pertama, Rosh Hashanah itu bukan Tisri atau Nisan, bukanlah Tisri, tapi kepada Nisan. Tentang buku Lukas, di sana menjelaskan gambaran bahwa Yesus tidak lahir lewat perhitungan bulan Tisri. Tetapi Alkitab tidak memberikan penjelasan kapan Yesus lahir ya. Secara detailnya lewat cerita dalam buku Lukas itu. Kapan tanggal yang tepatnya tidak disampaikan, dan juga perhitungan tahun dari bulan Tisri itu pun tidak dilakukan. Tidak ada di sana. Yang berikutnya adalah tujuan penelitian. Ini adalah melihat kejelasan waktu kelahiran Yesus melalui penjelasan Alkitab. Saya belum melihat kejelasan waktu kelahiran Yesus dalam pembahasan ini. Baik, kembali lagi, yang ingin saya tekankan adalah klaim. Klaim yang diberikan oleh beberapa pihak bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember berdasarkan dua alasan tadi. Rosh Hashanah yang diklaim sebagai hari awal tahun, bulan Tisri. Yang kedua adalah cerita dalam Lukas pasal 1 yang dimulai pada pasal 5 ayat yang ke-5 sampai cerita di ayat yang ke-23, khususnya di ayat yang ke-10. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa klaim itu tidaklah berdasarkan Alkitab. Sehingga yang ingin saya sampaikan lewat apa yang saya tulis di sini, klaim itu perlu direvisi kembali, perlu dilihat lagi berdasarkan fakta-fakta Alkitab. Demikian pertanyaan dari Pendeta Milton Pardosi. Oke, baik. Terima kasih, Pendeta Sony Waromon. Ada pertanyaan juga di atas pertanyaan sebelumnya, hanya saya kurang tahu apakah ini kurang lengkap. Mungkin ada tadi sudah resen, saya lihat Pendeta Cucu Elia ya? Tadi, benar? Oke. Boleh saya bicara? Atau mau langsung? Saya lihat lagi. Lagi, ini ada usulan dari respon dari Pendeta Milton Pardosi, mungkin itu bisa diterima. Untuk judulnya ya, judul ayat itu Lukas 1 ayat 5 sampai 2 ayat 20. Saya rasa itu bagus. Baik, terima kasih. Ya. Oke, Pendeta Cucu Elia, bisa langsung kalau mau bertanya langsung. Bisa di-unmute. Baik, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Ya. Terima kasih untuk pemaparan yang sangat bagus sekali untuk wawasan kami tambah. Sehubungan dengan ada satu slide tadi, ada slide menyebutkan berminggu-minggu perjalanan orang Majus dari Persia ke Bethlehem. Seperti saya agak belum sependapat ya. Ya, silakan. Dari Persia itu argumennya apa ya? Karena ada kata timur, Majus dari timur itu ada apa ya? Kata yang sangat spesial, artinya di Perjanjian Lama sebagai Bani Timur ya. Tapi saya nggak tahu argumennya apa Persia tadi. Itu pertanyaannya. Baik, terima kasih. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang Persia di zaman ini adalah wilayah yang kalau sekarang ini sudah masuk di wilayahnya Babylon ya. Babylon Persia itu adalah satu daerah yang sama. Mereka yang bagus di dalam ilmu perbintangan, mereka yang bagus dalam ilmu perbintangan itu berasal dari wilayah itu, Persia, Babylon. Sehingga kalau kita berbicara tentang konteks Alkitab mereka mengikuti bintang, hal yang paling sederhana yang kita bisa perhatikan dari sejarah adalah berasal dari Babylon dan Medo-Persia. Kalau saya baca dari beberapa scholars, mereka menjelaskan, mungkin saya tidak tunjukkan di sini dia punya slide, mereka mengarahkan itu kepada wilayah Persia, di mana orang-orang di sana itu memang cukup dikenal dengan ilmu perbintangannya. Nah, kalau kita perhatikan orang Majus dari timur, kata timur ini adalah dari
wilayah Persia, ini berbicara lebih kepada pengetahuan mereka, dan sejauh ini yang saya lihat dari para scholars, mereka lebih mengarah kepada wilayah Persia. Nah sekarang kalau berbicara tentang wilayah Persia itu, maka perjalanan mereka sampai ke Bethlehem itu bukan waktu yang singkat. Saya mengatakan di sana berminggu-minggu karena kita bisa melihat, contohnya kalau kita melihat jarak ya, kalau kita melihat jarak dan itu kemudian perjalanannya itu dengan unta, lalu kemudian dia itu dalam waktu hanya melihat bintang, berarti tidak siang hari ya, maka itu kita bisa asumsi itu berminggu-minggu. Entah mungkin tidak sampai kepada bertahun-tahun ataupun berapa bulan yang banyak, tapi asumsinya seperti itu. Demikian Pendeta Cucu Elia. Boleh saya share sedikit? Terima kasih silakan. Pertanyaannya, jawabannya. Bahwa pertanyaan saya tidak terkait dengan waktu berminggu-minggu, tetapi sorry, boleh diulang lagi? Tadi ada gangguan sedikit. Baik, terima kasih jawabannya. Ya. Pertanyaan saya sebenarnya tidak terkait dengan berapa waktunya, soal berminggu-minggu, ya, tapi soal Persianya, sebab keterangan mengenai kelompok yang dianggap sebagai orang yang punya pengetahuan perbintangan tidak merujuk apa yang ada di cerita Alkitab ya, kalau menurut saya. Sebab kalau kita coba rujuk dari orang Bani Timur yang punya nubuatannya memang dari nabi yang berasal dari timur, yaitu dari Bani Timur adalah salah satunya kan Bileam. Bileam datang dari timur dan bernubuat tentang adanya bintang yang akan keluar dari Bani Israel sehingga mereka harus mengikuti bintang itu. Jadi apalagi nama timur, istilah timur itu sudah sangat kental di Perjanjian Lama sebagai orang-orang yang masih keluarga Israel juga, yaitu kelompok yang datang dari keturunan Abraham dari istri yang lain. Jadi kedatangan mereka bukanlah kedatangan yang tiba-tiba, tetapi sebuah nubuatan yang berasal dari nubuatan Yesaya 60 dan juga kemudian cerita Bileam juga. Jadi saya kira saya sih lebih memilih bahwa itu adalah saudara orang Israel juga yang datang dari Bani Timur. Yang kalau berminggu-minggu saya pikir cocok juga sih, karena akan berminggu-minggu juga, tidak akan sebentar. Mungkin itu terkait dengan Persianya saja yang saya tanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk menanggapi ini, memang saya ini, kenapa saya mengatakan Persia, karena saya mengutip dari scholars yang memberikan penelitian tentang hal ini, sehingga itulah yang saya taruh di dalam penulisan saya. Kalau Pendeta Cucu Elia mungkin memiliki penelitian khusus tentang areal itu, mungkin akan lebih baik lagi, sehingga itu akan memperkaya kita punya pembahasan khususnya tentang di areal ini. Terima kasih Pendeta Cucu Elia. Baik, terima kasih. Apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Halo, Salam. Oke, Pendeta Ayun. 1 menit ya, pertanyaan langsung. Ya, karena menyikat waktu. Selamat malam, Pendeta. Oke, silakan. Ya, saya sungguh penasaran. Apakah mungkin ya penanggalan Tuhan Yesus itu tidak diketahui? Event itu event besar, apalagi ditandai dengan peristiwa berdarah ya, dan kedatangan yang orang Majus. Terus apalagi di dalam Alkitab itu tertulis di dalam Lukas pasal berapa itu ya, bahwa engkau akan melihat tanda tanda kain kafan ya, kain bayi yang dibungkus dengan kain lampin ya. Menurut saya pelajari, kain lampin itu hanya ada terjadi pada bulan Hari Raya Sukot. Nah, Hari Raya Sukot itu dalam tradisi Yahudi itu nyata bulannya itu.
Nah, terus yang ingin pertanyaan saya adalah, jadi memang sudah harga mati, memang Alkitab tidak menunjukkan ketepatan tanggal, begitu ya? Atau setidaknya bulannya, walaupun nggak ada tanggalnya, tapi bulannya. Memang Alkitab tidak menunjukkan bulan Yesus lahir. Itu saja. Oke, terima kasih baik. Pendeta Ayun. Silakan Pendeta Sony. Baik, Mas Ayun. Pendeta Ayun. Yang pertama, pembahasan saya ini lebih mengarah kepada klaim mereka. Bahwa klaim dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember adalah berdasarkan Alkitab. Dan perhitungannya itu dimulai pada bulan Tisri. Dan bulan Tisri itu dianggap sebagai bulan pertama, makanya saya taruh di situ bulan Nisan, antara Tisri dan Nisan. Alkitab membuktikan bahwa pertama bulan Tisri itu bukanlah bulan pertama, tapi itu hanyalah bulan ke-7. Selesai. Bulan pertama berdasarkan Alkitab adalah bulan Nisan. Itu Keluaran 12 ayat yang kedua. Yang berikutnya, ketika mereka mengklaim bahwa kelahiran Yesus itu dihitung dari peristiwa Imam Zakaria ketika membakar ukupan dalam Lukas pasal 1, itu sebagai hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Maka fakta-fakta Alkitab memberikan ketegasan. Yang pertama, Imam Zakaria bukanlah sebagai imam besar. Kenapa? Dia itu diundi. Imam besar tidak diundi penugasannya. Oke, yang berikutnya, pelaksanaan dari pembakaran ukupan itu berbeda ceritanya dengan hari raya pendamaian di mana imam besar pada waktu masuk ke dalam bilik yang suci, saat itu dia bukan mau membakar, tetapi pada perayaan itu dia mengambil perbaraan untuk dibawa ke hadapan tabut. Oke, jadi itu kronologis yang berbeda. Yang ketiga, di sana berbicara tentang orang-orang yang berkumpul yang dianggap sebagai hari raya pendamaian di mana seluruh bangsa Israel berkumpul. Berdasarkan bahasa aslinya tadi yang sudah saya kemukakan, frase yang dikemukakan di situ, mereka itu berkumpul untuk berdoa bagi diri mereka sendiri. Karena di situ ada kata kerja participle middle, nominatif. Jadi itu memberikan arti bahwa mereka itu berkumpul berdoa untuk diri mereka sendiri. Beda dengan hari raya upacara pendamaian, Yom Kippur, di mana itu mempunyai arti mereka kumpul itu secara berjamaah, satu kesatuan. Bukan untuk pribadi-pribadi mereka. Jadi itu adalah areal yang berbeda. Jadi yang saya mau tekankan di dalam pembahasan saya adalah klaim yang menyatakan bahwa tanggal 25 Desember sebagai kelahiran Yesus berdasarkan fakta-fakta Alkitab, maka saya kemukakan fakta Alkitab yang mendisklaim kembali bahwa itu tidak sesuai. Seperti itu. Kalau pertanyaannya, apakah ada bahwa Yesus itu memang ada punya tanggal tersendiri, waktu tersendiri, mungkin itu akan ada pembahasan lainnya di mana akan diteliti kembali. Sejauh ini yang kita ketahui, Alkitab tidak memberikan gambaran itu. Tapi kalau mungkin berikutnya ada yang mencoba untuk meneliti kembali berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam Alkitab, go ahead. Itu bisa dilihat kembali. Begitu, Mas Ayun. Pendeta Ayun. Baik, terima kasih Pendeta Sony Maromon untuk tanggapan terhadap pertanyaan dari Pendeta Ayun. Ya. Baik,
saya akan bacakan ini. Sebelum ada mungkin yang akan bertanya, tapi saya akan bacakan. Ada dari Pendeta Sagala K, mungkin Pendeta Kettler Sagala mungkin. Ya. Dia menyampaikan kontribusi yang baru melalui pembahasan ini kira-kira apa? Mungkin itu yang yang disampaikan oleh Pendeta Kettler Sagala. Kontribusi baru melalui materi ini. Baik. Kontribusi melalui pemaparan ini yang pertama, membuka penjelasan dalam Lukas pasal 1 menyatakan bahwa Zakaria bukan imam besar, itu bukan Yom Kippur berdasarkan bukti-bukti yang diberikan. Yang kedua, klaim yang menyatakan bahwa Rosh Hashanah itu bulan Tisri dijawab sendiri pertama oleh pembuktian dari Rabi Joshua ben Levi, kemudian pembuktian secara Alkitab khususnya di dalam 10 hukum yang lebih mendukung bahwa Rosh Hashanah itu adalah bulan Aviv atau bulan Nisan. Demikian bukti 10 hukum dan juga dari Rabi Yosua. Demikian Baik. Pendeta Sagala. Baik, terima kasih untuk kontribusinya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Rafael Jami mau saya lihat. bertanya secara langsung. Oh ya, Pendeta Jami, boleh langsung unmute untuk mau bertanya secara langsung. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Thank you banyak Kakak Pastor untuk pembahasannya malam ini. Jadi mungkin yang jadi masalah adalah selama ini sumbernya adalah starting point, perhitungan dari waktu. Yap. Nah, itu yang jadi masalah. Apakah perhitungannya dimulai dari bulan Nisan? Apakah dimulai dari bulan Tisri? Itu kan mungkin yang jadi masalahnya ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau dimulai dari bulan Nisan, pasti nanti jatuh di bulan lain. Kalau dimulai dari bulan Tisri, pasti jatuh di bulan lain. Nah, tapi kalau kita baca sebenarnya dalam kitab Lukas pasal 1, itu di yang ayatnya yang ke-26 situ dalam bulan yang ke-6. Ya. Nah, jadi kalau mau dihitung bulan ke-6, apakah itu kronologis bulan dalam tahun? Tapi kalau kita lihat dari Lukas pasal 1 ayatnya yang ke sebelumnya ya di atasnya, ayat 24. Di situ dikatakan istrinya mengandung dan selama 5 bulan. Jadi kalau menurut saya pribadi seakan-akan ayatnya yang ke-26 ini merupakan lanjutan dari ayat selanjutnya. Jadi bukan kronologis waktu dalam bulan, tapi itu lebih kepada kronologis waktu kehamilan dari Elizabeth. Nah, jadi kalau mengenai masalah starting point, mungkin ini yang perlu lebih dijelaskan lagi. Tapi kalau menurut saya, dalam Lukas pasal 1 ini bukan berbicara mengenai kronologis waktu bulan dalam tahun, tapi lebih kayak kronologis waktu kelahiran dari Elizabeth. Mungkin lebih ada penjelasan lagi dari Kakak Pastor Sony Roman. Terima kasih. Baik. Kalau tadi dilihat secara seksama, maka apa yang saya jelaskan tentang kata arti bulan ke-6 itu, dia bukan berbicara tentang bulan dalam kalender Yahudi, tetapi itu adalah kronologis tentang masa mengandung Elizabeth. Dari awal, itu yang tadi saya sudah jelaskan ya, karena kata bulan ke-6 itu sendiri memberikan 3 interpretasi. Kalau kita hanya melihat areal itu. Yang pertama, kita melihat interpretasi bulan ke-6 itu berdasarkan kalender Yahudi dari Pentatuk, yaitu dimulai dari bulan Nisan, maka bulan ke-6-nya bulan Elul. Ini kan memberikan 3 interpretasi ya. Yang kedua, itu kalau bulan ke-6, jika dia punya bulan pertama itu bulan Tisri. Oke? Dan yang ketiga, bilang bulan yang ke-6 ini berbicara tentang masa kandungan daripada Elizabeth. Dan ketika kita melihat kronologisnya, dari pertama kali dia berjumpa dengan Gabriel,
kemudian setelah itu ada kalimat dikatakan di sana, dia atau Elizabeth ini dia 5 bulan dia tidak kemana-mana, baru kemudian masuk lagi kata bulan yang ke-6. Setelah itu di dalam bahasa Ibraninya dibilang beberapa hari setelah setelah Maria dia berjumpa dengan Gabriel, dia pergi berjumpa dengan Elizabeth. Kemudian setelah itu berikutnya lagi dibilang Maria tinggal bersama-sama dengan Elizabeth selama 3 bulan. Barulah setelah Elizabeth, kemudian baru ada kata di situ Elizabeth tiba pada waktu persalinan. Jadi di situ kita bisa melihat dari bulan yang ke-6, dalam bulan yang ke-6 ditambah 3 bulan, itu adalah 9 bulan semuanya. Baru dari situ kemudian di ayat yang ke-57 di Lukas pasal 1 berbicara tentang Elizabeth siap bersalin. Jadi itu adalah sebuah kronologis dari masa masa mengandungnya Elizabeth. Itu ya tadi yang saya sampaikan dalam materi saya. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Saya lihat ada di chat room juga. Ada pertanyaan langsung dari Pendeta Milton Pardosi. Ya. Mungkin bisa Pendeta Milton langsung kalau memang ada pertanyaan yang mau diklarifikasi. Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pendeta Maromon. Saya kira ini kontribusi yang luar biasa untuk pemahaman kita para pendeta khususnya dalam memahami tentang peristiwa Gabriel menemui Zakaria. Ya, mungkin perlu ditambahkan adalah Zakaria itu kan rombongan ke-8. Sehingga dia itu akan beraktivitas yaitu bulan ke-4. Karena 1 bulan ada 2 rombongan yang melayani. Rombongan imam itu ada 24. Jadi 1 bulan ada 2. Jadi 1 rombongan 2 minggu, 2 minggu. Jadi Zakaria ini dapat giliran bulan ke-4, minggu ke-3 dan ke-4. Nah, itu adalah bulan Tamus. Jadi itu sekitar Juni, Juli. Nah, menurut saya, mudah-mudahan saya salah, di sini tidak ada isu tentang Tisri dan Nisan, oleh karena Zakaria itu masuknya ke bilik yang suci, itu adalah bulan Tamus, yaitu minggu ke-3 dan minggu ke-4. Ya, mudah-mudahan saya salah, tapi saya menghitungnya begitu. Sehingga isu Nisan dan Tisri itu tidak muncul dalam Lukas 1. Mungkin ada tukar pikiran. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pendeta Milton untuk masukannya. Jadi, untuk berbicara tentang isu itu, saya sudah kemukakan di dalam saya punya pembahasan, tetapi isu itu ada di dalam footnote. Footnote, di mana sumbernya? Mereka yang mengklaim bahwa pertemuan daripada Zakaria dengan Gabriel itu terjadi pada bulan Tisri. Oleh karena itulah saya mencoba untuk membahas ini, untuk mengulas kembali, sehingga itu akan menjadi pertimbangan kepada mereka bahwa pertemuan Zakaria dengan Gabriel itu bukan terjadi pada bulan Tisri. Demikian. Kalau begitu kira-kira bulan berapa, Pendeta? Saya masih belum lihat untuk dia punya pertemuan itu, tetapi yang saya mau sampaikan di sini berdasarkan Lukas pasal 1 ini, karena klaim mereka itu adalah pada hari raya pendamaian. Sehingga saya akan buktikan, saya memberikan pembuktian bahwa itu bukan pendamaian. Bukan hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Demikian, Pendeta Milton. Oke. Baik, terima kasih. Berikutnya ada dari Bapak Tapson Manik. Ya. Dia katakan demikian. Maaf, bukannya pertemuan malaikat dengan Zakaria di bulan ke-6 atau Elul, sesuai dengan Lukas pasal 1 ayat yang ke-26.
Coba dibaca lagi Lukas 1 ayat 26. Oke, Lukas 1 ayat 26. Ya. Saya bacakan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat yang ke-27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Ya, oke, sudah diklarifikasi Pak Tapson. Salah ketik maksudnya dengan Maria katanya. Oke, baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya secara langsung, Bapak Ibu, saudara-saudara? Baik, saya rasa tidak ada. Oh, siapa? Ada? Oh, Bapak Morton. Ya, silakan langsung, Pak. Oke. Terima kasih. Shalom, selamat malam Pendeta Sony. Shalom, selamat malam. Mungkin kalau adik saya Wilson kenal baik dengan Pendeta Sony. Oh, begitu ya. Nah, ini Ya, betul, pendeta kan. Teresa. Ya, adik saya. Ya. Saya lebih ke aplikasi untuk bersemangat. Beberapa waktu lalu kan, tadi memang saya melihat sedikit ada jawaban dari kesimpulan pendeta. Udah mengenai dengan maksud isi pertanyaan saya. Kan tadi pemaparan dari pendeta itu ada yang berhubungan dengan pernak-pernik, ya kan? Pernak-pernik yang berhubungan dengan suasana 25 Desember. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, tapi bukan sekedar pernyataan, tapi sekitar sharing begitu. Apakah suasana pernak-pernik yang berhubungan dengan 25 Desember ini, kan sekarang sudah ada beberapa sih karena berhubungan di ruang Zoom ini ada banyak-banyak pendeta yang ada juga informasi, ada juga referensi-referensi untuk istilahnya bisa mengadopsi untuk menarik ketertarikan. Apakah gaya dari beberapa jemaat untuk mengadopsi pernak-pernik yang berhubungan dengan 25 Desember bisa layak masuk ke dalam gereja atau tidak? Terima kasih. Baik, dalam pembahasan saya tadi, yang saya bahas adalah contoh yang menonjol pada peristiwa perayaan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Ada Santa Claus dan kereta rusa yang terbang di langit, suara tepit, dan juga pohon Natal. Mungkin itu yang dimaksudkan. Oke. Ya, itu yang dimaksudkan. Baik. Bisa masuk ke dalam perbandingannya dengan Alkitab. Kemudian karena ini berbicara tentang aplikasi dalam gereja, dan ini berbicara tentang pernak-pernik, ini memiliki pembahasan yang lain. Pembahasannya lain lagi di luar daripada topik ini, karena yang sedang saya bahas itu adalah klaim yang disampaikan selama ini, bahkan maaf kata, saya sempat lihat itu juga di YouTube. Klaim dari beberapa orang, dan itulah yang kemudian saya coba ungkapkan kembalikan kepada fakta Alkitab, bahwa klaim itu harus dipertimbangkan kembali berdasarkan fakta-fakta Alkitab. Kemudian kalau ada yang mengklaim berdasarkan para bapak sejarah gereja, maka saya akan bandingkan itu dengan tulisan kuno yang ada di Talmud dan Mishnah dari Yahudi sendiri tentang apa yang mereka sebutkan dengan perhitungan bulan. Jadi itu adalah sebuah perbandingan yang akan membantu kepada mereka di dalam cara pandangnya untuk bisa dipertimbangkan kembali apakah yang mereka miliki ini adalah sudah sesuai atau mereka kemudian harus kalau boleh mereka lihat lagi fakta-fakta yang ada di Alkitab supaya nanti sama-sama bisa meluruskan cara pandang yang selama ini digaungkan, yang mungkin bagi pribadi-pribadi itu benar. Tetapi kalau kita kembali kepada fakta-fakta yang ada, itu akan membantu mereka untuk bisa melihat lagi kembali. Direvisi kembali. Tapi kalau berbicara tadi tentang pernak-pernik, itu tidak ada dalam saya punya pembahasan malam ini. Begitu. Baik.
Terima kasih Pendeta Sony Maromon untuk tanggapan untuk pertanyaan dari Bapak Morten. Baik, Ya. Mungkin cukup 2 terakhir ini ya pertanyaan sebelum kita close. Karena di daerah sana sudah jam 11 kali ya. Baik, mungkin bisa Pak Pendeta Sony bisa sambil lihat juga di grup chat ya. Rombongan imam yang melayani itu total 24 rombongan di setup di buku Tawarik 24. Setup ini akan ini kan sebelum pembuangan ke Babel. Pertanyaannya, apakah urutan rombongan yang di Tawarik 24 masih terpelihara sampai kepada zaman kelahiran Yesus? Urutan 2 rombongannya masih tetap seperti itu. Ya, silakan, mungkin ada kaitan dengan materi kita. Ya, baik, terima kasih. Kalau berbicara apakah masih ada, kita tidak melihat dalam perjanjian baru secara detailnya. Tetapi di dalam Lukas pasal 1 ayat yang kelima, di situ disebutkan rombongan ke-8, rombongan Abia. Nah, di dalam Alkitab yang berbicara itu hanya di dalam buku Tawarik. Sehingga itulah yang akan menjadi acuan kita untuk mengerti. Nah, kalau umpamanya tanya apakah masih berlaku di zamannya Yesus, mungkin itu referensi yang bisa kita lihat dalam buku Lukas pasal 1 tersebut. Setidaknya kita bisa melihat kalau undian itu di dalam rombongan ke-8 masih ada, berarti ada rombongan 1 sampai 24 pun itu masih ada. Kemudian di dalam rombongan ke-8 itu sendiri pun, atau rombongan Abia sendiri pun, dia mendapatkan undian untuk melakukannya. Jadi rombongan ke-8 itu berdasarkan schedule waktu, tetapi di dalam rombongan ke-8 itu, mereka diundi untuk melakukan tugas berdasarkan jangka waktu yang ada. Demikian. Oke, baik. Terima kasih, Pendeta Maromon. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari ini mungkin Pendeta Basmen Manulang, kalau tidak salah, dari Bandung. Iya, Pendeta Basmen Manulang. Pertanyaan Pak Pendeta, kenapa gereja Katolik bisa menyembah patung Maria? Mereka buat alasan karena Maria orang tua Yesus sesuai dengan hukum kelima. Silakan, Baik, Pendeta. terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Tetapi ini bukan topik pembahasan saya pada malam hari ini. Mungkin pertanyaan ini nanti akan diajukan pada topik yang akan membahas secara khusus areal ini, supaya kita tidak melebar ke sana kemari, tapi kita akan tetap terfokus di areal itu. Jadi demikian Pendeta Basmen Manulang. Untuk pertanyaannya, saya sangat senang dengan pertanyaan ini, namun sangat disayangkan berhubungan dengan waktu kita punya fokus juga, sehingga mungkin ada pada pembahasan lainnya yang khusus berbicara tentang ini, kita akan sama-sama diskusi. Atau sahabat-sahabat lainnya yang mungkin tertarik untuk membahas ini, silahkan supaya kita bisa lebih mendalami lagi. Demikian. Baik, terima kasih Pendeta Maromon. Mungkin tim IT bisa catat beberapa isu yang ada disampaikan yang mungkin kita tidak bahas pertanyaannya pada malam hari ini, mungkin bisa dicatat supaya supaya itu kita bisa kembangkan melalui sebuah pembelajaran Alkitab untuk berikutnya. Baik, kita akan sebelum kita menutup acara dan saya minta Pendeta Anio nanti untuk doa tutup ya. Karena tidak ada lagi pertanyaan, maka saya minta Pendeta Sony Maromon untuk memberikan closing statement singkat terhadap presentasi kita pada malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Berdasarkan apa yang telah tadi saya paparkan di materi saya, maka dengan alasan-alasan pemaparan yang bukti-bukti yang tadi telah lihat dari Alkitab, bahkan dari Talmud dan Misna, kita menemukan 2 hal. Yang pertama, Rosh Hashanah yang diklaim, bahkan sekarang ini orang Yahudi menganggapnya sebagai tahun baru Yahudi, itu tidak ada di dalam Alkitab, Tanakh, khususnya di dalam Pentateuch. Tidak dikenal. Yang kedua, klaim yang mengatakan tentang kelahiran Yesus yang dihitung dari bulan Tisri berdasarkan cerita narasi dalam Lukas pasal 1, bahkan kalau tadi diusulkan sampai pada Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-20, itu tidak memberikan dukungan terhadap klaim tersebut. Sehingga perlu dipertimbangkan kembali berdasarkan yang pertama Alkitab, khususnya Tanakh,
dan lebih khususnya lagi Pentateuch. Yang kedua, dipertimbangkan juga dari tulisan-tulisan yang terdapat dalam Mishnah dan Talmud. Khususnya mereka yang memiliki areal ini, orang-orang Yahudi, para rabi yang mempelajari hal ini secara khusus dan komentar-komentar mereka. Sekian, dan terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sony Maromon untuk closing statement pembahasan kita pada malam hari ini. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mengikuti seminar IAPSCO pada malam hari ini, untuk kita akan share ada 2 materi pada malam hari ini. Pendeta Maromon dan juga Pendeta Mangar Simanjuntak tentang Pre-Advent Judgment, perdebatan tentang Pre-Advent Judgment. Maka untuk memudahkannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara bisa join kepada link grup WA daripada IAPSCO sehingga mempermudah untuk kita membagikannya. Dan narasumber sudah memberikan materinya untuk kita akan bagikan pada malam hari setelah acara ini. Baik, terima kasih Pendeta Sony. Pendeta Putra, ada usul, boleh? Oke, iya, silakan. Materi yang tadi saya sampaikan, yang sudah saya bagikan dari PDF-nya, kalau boleh saya usulkan untuk ada peer review kembali, supaya nanti setelah ada peer review, baru di-sharingkan lebih bagus. Jadi, pengen ada feedback lagi, peer review dari teman-teman, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu, supaya itu akan jadi lebih baik, kemudian baru di-sharekan. Oke, baik. Begitu. Terima kasih Pendeta Maromon untuk ininya, dan kita harapkan dalam waktu dekat, ya mungkin kita sudah bisa dapatkan materi yang lebih lengkap lagi untuk kita bisa bagikan. Baik, terima kasih Pendeta Sony Maromon untuk waktu dan kesediaannya untuk membagikan pembahasan seminar Alkitab pada malam hari ini. Kita akan tutup seminar kita pada malam hari ini dengan berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta Anio. Kita persilakan Pendeta. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur bagi Engkau, Yesus, yang mengasihi kami dan selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk semakin mengenal kebenaran dari waktu ke waktu, walaupun di tengah pandemi ini dengan segala keterbatasan, kami bersyukur, malah kami memiliki banyak kesempatan untuk belajar dan dipertemukan walaupun melalui sarana ini. Terima kasih untuk pembahasan pada malam hari ini, berkati hamba Tuhan Pendeta Sony Maromon, yang telah membagikan pembahasan pada malam hari ini. Diberkati keluarga Pendeta Sony Maromon dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui pelayanan yang beliau berikan. Tuhan dalam sorga, Tuhan juga memberkati tim dari IAPSCO yang menyediakan terus pembahasan-pembahasan dari waktu ke waktu. Semoga mereka tetap bersemangat dan diberikan hikmat akabudi dari sorga untuk menyajikan materi-materi yang baik bagi kami semua, yang berguna untuk pelayanan kami dan juga memperluas wawasan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami semua dalam kesehatan dan kekuatan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.